Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Raim Fakoti Rahma dengan NIM D600210147 dan rekan-rekan saya yaitu Muhammad Musleh Sabila dengan NIM D600210159, Irma Novianti Indrayanto dengan NIM D600210181 dan Amelia Permata dengan NIM D600210191. Di sini kami akan menjelaskan tentang priman dual, kegunaan priman dual, serta contoh dan penjelasan dari priman dual. Selamat menonton. Pengertian primal dual. Primal adalah suatu program linier dengan bentuk asli. Dual adalah bentuk kedua yang berhubungan dan merupakan sebuah alternatif suatu program linier yang berisi informasi mengenai nilai-nilai sumber yang biasanya merupakan pembatas dari suatu model. Dual ini juga berbentuk alternatif model sebagai pengembangan bentuk primal. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, bentuk dual dirumuskan dan diinterpretasikan untuk mendapatkan informasi tambahan setelah menentukan solusi optimal suatu masalah program linier. Tabel simplex yang diperoleh dari pemecahan masalah program linier primal mengandung informasi ekonomi tambahan yang tidak kalah penting daripada solusi optimum masalah tersebut, sehingga suatu solusi terhadap primal juga memberikan solusi pada bentuk dualnya. Analisis pada bentuk primal akan menghasilkan solusi-solusi dalam bentuk jumlah laba yang diperoleh. Sedangkan analisis pada bentuk dual akan memberikan informasi mengenai harga dari sumber daya yang menjadi kendala tercapainya laba tersebut. Contoh metode dualis. Perubahan sepatu ideal. Membuat dua macam sepatu. Yang pertama adalah sepatu dengan sol karet yang dilambangkan dengan X, dan yang kedua adalah sepatu dengan sol dari kulit yang dilambangkan dengan X2. Untuk memproduksi kedua macam sepatu tersebut, perusahaan menggunakan 3 jenis mesin. Mesin 1 khusus untuk membuat sepatu karet dengan kapasitas maksimum 8 jam. Mesin 2 khusus untuk membuat sepatu dari kulit dengan kapasitas maksimal 15 jam. Mesin 3 khusus untuk membuat kedua macam tersebut atau assembly dengan kapasitas mesin 30 jam. Setiap lusin X mula-mula dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam, selanjutnya menuju mesin 3 selama 6 jam, sedangkan dikerjakan oleh mesin 2 selama 3 jam dan langsung ke mesin 3 selama 5 jam. Sambungan tersebut laba di setiap sepatu X 30.000, sedangkan sepatu X 50.000 untuk mendapatkan hasil yang optimal. Berapakah sepatu X dan sepatu X2 yang harus diproduksi? Dengan tabel yang ada di PPT pada halaman 4, penyelesaian langkah pertama membuat tabel dengan isi tabel seperti variabel X1, X2, dan kapasitas maksimum mesin. Variabel berisi Y1, Y2, Y3, X1 berisikan 2, 0, dan 6, X2, 0, 3, 5, serta kapasitas maksimum mesin lebih kurang dari sama dengan 8, kurang dari sama dengan 15, kurang dari sama dengan 30. Sehingga laba dalam 10.000, X1 didapat lebih dari sama dengan 3, X2 lebih dari sama dengan 5. Kemudian membuat perumusan fungsi maksimum dan minimum dan batasan-batasannya diperhatikan di bawah ini. Maksimumkan Z sama dengan 3X1 plus 5X2 dengan batasan-batasan yang sudah diketahui. Lalu didapatkan X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Minimumkan Y0 sama dengan 8Y1, Y1, 15Y2, dan 30Y3, serta batasan-batasannya 2Y1 plus 6Y3 lebih dari sama dengan 3, 3Y2 plus 6 per 5Y3 lebih dari sama dengan 5, maka Y1, Y2, Y3 lebih dari sama dengan 0. Kemudian membuat perumusan fungsi kendala dari fungsi maksimum. 2X1 kurang dari sama dengan 8, 3X2 kurang dari sama dengan 15, 6X1 plus 5X2 lebih kurang dari sama dengan 30, 2X1 plus X3 sama dengan 8,
3x2 plus x4 sama dengan 15, 6x1 plus 5x2 plus x5 sama dengan 30. Kemudian merubah fungsi z menjadi fungsi tujuan maksimum. Fungsi z sama dengan 3x1 plus 5x2, fungsi tujuan maksimum z minus 3x1 minus x5. Baik, melanjutkan dari penjelasan sebelumnya. Setelah itu membuat tabel simplex. Pada tabel simplex ini sendiri terdiri dari 9 kolom dan juga 5 baris. Terdapat variabel dasar pada tabel kolom yaitu Z, X1, X2, S1, S2, S3, NK, dan LR per keterangan. Dan pada tabel baris terdapat Z, S1, S2, dan S3. Dalam menentukan dan membuat tabel simplex ini terdiri dari beberapa langkah-langkah. Yang pertama, tentukan kolom pivot dengan cara melihat nilai negatif terbesar pada baris Z, yaitu pada kolom X2 yang bernilai min 5. Pada tabel simplex dapat dilihat yang berwarna merah. Yang kedua, tentukan baris pivot dengan cara melihat hasil nilai LR per keterangan sama dengan NK per kolom pivot X2, yaitu 8/0 sama dengan tak terhingga dan 15/3 sama dengan 5 serta 30/5 sama dengan 6. Dalam tabel simplex dapat dilihat pada yang berwarna hijau. Karena 5 adalah indeks terkecil, maka pada baris S2 dijadikan baris kunci pivot dengan 3 sebagai pivotnya. Dalam tabel simplex diberi warna biru. Selanjutnya, merubah nilai baris kunci pivot S2 dengan cara 0/3 sama dengan 0 dan 3/3 sama dengan 1. Kemudian 0/3 sama dengan 0 dan 1/3 sama dengan 0/3 sama dengan 0,15/3 sama dengan 5. Kemudian hitung baris ke-1 Z. Pada baris pertama terdapat angka min 3, min 5, 0, 0, 0. Dan pada baris yang kedua terdapat 0, 1, 0, 1/3, 0, 0. Kemudian dihasilkan hasil min 3, 0, 0, 5/3, 0, dan 2, 5. Selanjutnya hitung baris kedua S1. Pada baris pertama terdapat angka 201008. Baris kedua 010/3, 05. Kemudian dihasilkan 201008. Dan selanjutnya hitung baris keempat S3. Pada baris pertama terdapat angka 6500130 dan pada baris kedua 010/305 dan dihasilkan 600 min 5/315. Setelah itu membuat tabel simplex lagi dengan tabel yang sama seperti yang sebelumnya. Pertama, tentukan kolom pivot yang melihat dari nilai negatif terbesar pada baris Z, yaitu pada kolom X1 yang bernilai min 3. Di tabel simplex diberi warna merah. Kemudian yang kedua, menentukan baris pivot dengan cara melihat hasil LR per keterangan sama dengan NK per kolom pivot X1, yaitu 8/2 sama dengan 4 dan 5/0 sama dengan tak terhingga dan 5/6 yang diberi warna hijau pada tabel simplex. Karena 5/6 adalah indeks terkecil, maka pada baris S3 dijadikan baris kunci pivot dengan M sebagai pivotnya.
di mana pada tabel simplex diberi warna biru. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada slide sebelumnya, kita telah menentukan baris dan kolom pivot. Setelah itu, kita akan merubah nilai pivot pada kolom pivot menjadi 1 dan yang lainnya menjadi 0. Kemudian, untuk merubah nilai baris kunci pivotnya yang berada di S3, maka kita akan membaginya dengan 6. Dengan semua baris dibagi menjadi 6. Yaitu 6 dibagi 6 menjadi 1, 0 dibagi 6 menjadi 0, 0 dibagi 6 menjadi 0, min 5/3 dibagi 6 menjadi min 5/18, 1/6, dan 5/6. Lalu setelah itu, kita akan menghitung baris ke-1, yaitu baris Z, dengan cara dikurangin dengan dikali min 3, yaitu min 3 dikurangin 1 dikali min 3, 0, 0 dikurangin 0 dikali min 3 yaitu 0, 0 dikurangi 0 dikali min 3 yaitu 0, min 5/3 dikurangi min 8/18 dikali min 3 yaitu 5/6, 0 dikurangi min 3 dikali 1/6 yaitu 1/2, 25 dikurangi min 3 kali 5/6 sama dengan 27, 1/2. Selanjutnya, kita akan menghitung baris kedua pada S1 dengan cara dikurangi 2 dikali 1, yaitu 2 dikurangi 2 dikali 1 yaitu 0, 0 dikurangi 2 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikurangi 0 dikali 2 sama dengan 1, 0 dikurangi 2 dikali min 5/18 yaitu 5/9, 0 dikurangi 2 kali 1/6 sama dengan min 1/3, lalu 8 dikurangi 2 dikali 5/6 sama dengan 6 1/3. Selanjutnya, kita akan menghitung baris ketiga pada X2, yaitu dengan cara 0 dikurangi 0 dikali 1 yaitu 0, 1 dikurangi 0 dikali 0 yaitu 1, 0 dikurangi 0 dikali 0 yaitu 0, 1/3 dikurangi 0 dikali min 5/18 yaitu 1/3. Selanjutnya, 0 dikurangi 0 dikali 1/6 yaitu 0. Selanjutnya, 5 dikurangi 0 dikali 5/6 yaitu 5. Maka setelah itu, hasil-hasil dari perhitungan tadi dimasukkan ke dalam tabel simplex seperti berikut itu. Lalu, kesimpulannya, dari hasil tabel di atas sudah dinyatakan optimal karena nilai pada kolom X1 dan X2 sudah bernilai positif. Oleh karena itu, kita bisa melanjutkan ke proses dualitas dengan cara di bawah ini. Pertama, kita masukkan nilai solusi optimal simplexnya, yaitu dengan X1 sama dengan 5/6, X2 sama dengan 5, lalu lambanya yaitu 27, 1/2. Kemudian, dengan cara yang sama, kita masukkan solusi optimal masalah 2-nya, yaitu Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 5/6, Y3 sama dengan 1/2. Lalu yang terakhir, kita masukkan perumusan fungsi tujuan dual dengan meminimalkan Y. Y sama dengan 8Y1 plus 15Y2 plus 30Y3. Lalu kita masukkan nilai-nilainya, 8 dikali 0 ditambah 15 dikali 5/6 ditambah 30 dikali 1/2 dengan menghasilkan nilai 27 1/2. Nilai ini sama dengan nilai yang dihasilkan dari fungsi tujuan primal atau simplex yang sebelumnya. Sekian video penjelasan primal dual dari kelompok 1, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.